menyiapkan materi. Oh. Kemalasan. Apa ya? Saya mulai dari Dari kan? Dari kaca. Dari riset. Jadi tadi pagi saya nyiapin materi buat itu kan khutbah. Nah, mengapa ya? Saya coba buka YouTube, pengennya sih nyari materi. Tiba-tiba yang saya tonton tuh malah Negeri di Manara. Astagfirullahaladzim. Manjat dah baca. Iya, pertama saya cuma pengen sekilas. Ternyata itu tuh cerita ini ya, yang santri gitu ya. Iya. Saya perhatiin kok kayak jadi teringat dulu saya SMP pergi ke Ciamis gitu, mondok gitu. Itu best sekali. Berapa tahun yang lalu? Nostalgia ya, Mas. 19 tahun yang lalu. 94 begitu. 19. Kalau ya kira 17 ya lulus SD saya berkelana Padepokan di Ciamis. Woi, kisah anak. Jadi kisah kayak itu saya perhatiin malam ini kok kayak maksudnya ada lah dikit-dikit jadi nostalgia gitu. Jadinya kebablasan ya, materinya jenis seadanya. Jadi diceritain aja Mas gimana dari SD terus ke ini gimana terus ke Malaysia bisa ini. Bicara di dikte. Feel free Mas, feel free. Supervisor Pak. Soalnya nggak ada misi Pak. Pak Wisnu. Visi. Oh iya. Ya dari yang saya tonton itu ya nostalgia, tapi sehabis selesai itu jadinya ini ada perasaan Galau. alhamdulillah sekali ketika maksudnya kalau mereka kan ada mimpi saat dulu saya nggak ada sama sekali bisa pergi ke luar negeri itu. Mungkin ini salah satu doa dari ibu saya karena bukan doa nggak tahu ya, ini cuma itu doang sih, anekdot doang karena saya ini 9 bersaudara. Berapa Mas? 9 Mas? 9. Pas ya jadi tim bola tuh. Rumah gitu ya Mas. 5 perempuan 4 laki-laki. Saya pertama. Yang namanya rada modern itu ya cuma saya. Meskipun spellingnya TEDI sih, bukan TEDI ya. Tapi rada modern lah. Akhirnya alhamdulillah bisa keluar negeri. Emang yang lain apa bisa? Karena nama teh. Kalau saudara yang lain, kenapa bisa? Ya saya banyak merenung, akhirnya merenung. Alhamdulillah, syukur sekali ya, orang kampung bisa kesini, bisa mendapatkan pengalaman sekolah yang paling tinggi, S3 di Jepang juga yang ya udah ada videonya gitu. Ya tapi di satu sisi saya merasa apa ya, kalau misalkan saya tahu ya bukan ya, perasaan apa yang saya lakukan sekarang itu jadi kurang ini apa ya, takutnya nggak maksimal gitu, soalnya aduh sayang gitu. Maksudnya saya dapat kesempatan yang kayak perasaan apa yang saya lakukan sekarang ini belum cukup maksimal gitu. Apa perlu bapak ya hikmah apa yang saya kenapa dari yang saya nggak sengaja nonton itu akhirnya ada perubahan sedikit ya, mungkin itu bisa di-sharing di sini. Artinya dengan kita coba flashback ke masa lalu di saat kondisi kita yang belum apa-apa gitu, kalau misalnya kita ingin mensyukuri kondisi apa yang kita rasakan sekarang, coba kita mundur sedikit, kita ingat dulu masa-masa kecil kita dulu seperti apa, dan kita bisa mendapatkan apa yang itu
besar sekarang, betapa besar nikmat yang kita peroleh. Dan mumpung rekan-rekan di sini belum selesai, jadi masih banyak yang bisa dilakukan, masih banyak yang bisa disyukuri. Kalau saya kan tadi merasa, waduh ini kan ceritanya saya udah di ujung nih, aduh sayang gitu, bukan sayang sih, maksudnya kurang gregetnya kurang kuat nih. Harusnya kalau kita mengingat masa lalu kita berjuang kayak gimana, perasaan sekarang nih kak perjuangannya kok ini banget, apa kayaknya enggak. Dulu waktu kecil kita kan maksudnya kalau di pesantren itu apa ya kayak gitu, belajar di masjid, maksudnya sampai tidur pakai apa, tidur hanya beralaskan sejadah, baca buku gitu, itu suatu hal yang biasa gitu. Tapi kalau di sini kok makin wah ini makin manja ya. Aduh makin nggak ada ininya gitu, usahanya nggak maksimal sampai extend ya. Itu curhat sih. Sensitif itu Pilih bahasa hati-hati lah. Urusan sensei terus apa lagi? Si outsider junior. Itu nggak semuanya juga sebenarnya dari materi ya bisa sekolah di Jepang ya, di Midori ini apa ya, apa itu patung ya ini saya dapat kawan-kawan yang begitu istimewa, spesial, orang-orang yang bagi saya, karena bisa dibilang saya kan prestasinya nggak terlalu bagus ya, meskipun tanpa mengurangi rasa syukur. Maksudnya saya menemukan orang-orang unggulan di sini, tapi yang secara bersamaan tingkat spiritualitasnya yang cukup tinggi. Saya sangat bersyukur sekali karena saya ketularan bagaimana cara berpikir rekan-rekan sekalian. Terus ya itulah cara berpikir yang cukup bagi saya wah gitu. Banyak hal yang saya pelajari dari rekan-rekan sekalian, yang misalkan dulu pengalamannya kayak gimana, yang waktu mungkin pas saya S1 ya saya cuma main-main atau gimana, rekan-rekan yang udah bergerak seperti apa, terus ya, gimana cara sekarang itunya. Saya banyak belajar lah dari rekan sekalian, meskipun saya di sini S3 terus rekan-rekannya ya bukannya baru master atau S1 tapi Waduh. saya banyak belajar. Aku kita yang Aman. Jadi ya itu parfum saya disitulah. Alhamdulillah saya berkawan mendapatkan kawan yang memberikan efek positif gitu buat kemajuan saya. Terus apa lagi? Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih. Kemudian satu lagi ada yang ingin ditekankan ya, tadi dibilang kalau saya ini pernah mengemban amanah bendahara sama Sekjen Midori. Yang bagi saya itu pertama itu hikmah yang berkah yang cukup besar, karena bagi saya punya manfaat bagi orang lain itu satu hal yang sangat saya syukuri gitu. Kalau saya bisa bermanfaat buat orang. Cuman di sisi lain saya takut 2 jabatan ini ketika 2 tahun berarti 2 tahun yang total, banyak hal yang saya nggak lakukan dengan benar. Itu yang saya takutkan justru. Jadi saya mohon maaf karena saya menyadari saya ini orang yang lupa, terus kurang inilah manajemen time, waktunya kurang bagus. Jadi mungkin banyak hal yang salah yang saya lakukan, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya banyak belajar dari sini, dari 2 jabatan ini. Terima kasih sama Kak Topan udah
membimbing saya, dan mohon maaf banyak banyak ini keras kepala atau apa gitu. Itu kemudian silakan rencana ke depan. Sebelum kita ke depan boleh saya tanya dong. Perfume ini kan mewakili mungkin suasana Midori. Suasana apa yang perlu di maintain di Midori? Pesan Kang Teddy ke kita. Selain ya, pertama menjaga ini ya kita ini, komunitas kita ini, kita ini hidup di negara non muslim. Ya kita pertama, lingkungan seperti inilah yang akan menjaga kualitas keimanan kita gitu. Karena yang ya mungkin tadi balik lagi ke misalkan tadi khutbah saya, misalkan kita adalah sebagai cermin kawan kita, dan kita ini adalah saudara gitu. Dan kawan yang terbaik adalah yang mengajak kepada takwa. Jadi inilah ajang kita untuk saling mengingatkan. Jadi harus terus dijaga gitu. Kita syukuri kalau ini tuh merupakan kesempatan yang sangat langka. Kita ini hidup di negara muslim, tapi kita dapat kesempatan seperti ini. Bahkan kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita insya Allah di Midori ini. Itu yang pertama, untuk menguatkan keimanan kita. Kemudian menurut saya Midori ini vital sekali posisinya untuk kelangsungan kegiatan keislaman di Tokyo. Kita ini jumlahnya banyak, dan yang dari sejarahnya itu yang paling banyak menggerakkan, menurut saya banyak menggerakkan kegiatan keislaman di Tokyo ini adalah dari Tokodai yang misalnya aktif di KMII, kemudian di Meguro, kita jadi kita lah, ini kesempatan beramal kita, meskipun saya tidak, tapi maksudnya ya belajar kesalahan jangan sampai. Jadi kesempatan beramalnya banyak. Jadi pesan saya ya, selama kita di Midori, mari kita kembangkan atau terus tumbuhkan, hidupkan kegiatan keislaman, baik itu untuk saudara-saudara, khususnya saudara-saudara kita yang ada di Tokyo gitu. Jadi kegiatan kayak di street itu, kayak kita ada ini kan kebetulan doa itu apa kan suka ada ustaz, kita dorong, kita bantu. Kemudian masjid Meguro juga core itunya di orang-orang Tokodai ini. Jadi kalau misalkan kitanya kayak ini juga saya terus ya ini, saya juga ada ini sih, sampai sekarang masih ada unek-unek masalah Masjid Meguro tuh. Maksudnya bukan masalah dulu pernah ini sih, maksudnya pengennya menargetkan ada, meskipun sekarang lagi kurang ini ya, kurang gencar ininya marketingnya tentang ini Masjid Meguro. Cuman bagaimanapun ini kan udah program berjalan ya. Jadi meskipun lagi redup, tapi kita terus menghidupkan semangat itu gitu. Dulu tuh kan kita bikin yang auto debit yang itu jangan auto debit. Dulu saya ada masih punya semacam hutang atau keinginan pengennya kawan-kawan Midori ini ya menjadi bagian dari yang auto debit itu, apakah 1.000 2.000 gitu. Saya tadi coba pengen ngeliat masih ada nggak sih yang, kalau dulu kan masalah yang dulu kita coba masukkan di situ tuh udah pada lulus kan, Pak Wisnu, Pak Nopri itu yang bisa bagus kan, yang udah pada lulus gitu. Dan saya nggak sempat memasyaratkan ini lagi ke yang baru-baru datang. Kalau Yuda mungkin yang bisa, dulu kan nama Bahar ya, Yuda yang mungkin bisa bantu ini. Kalau misalkan ada rekan-rekan yang ingin melanjutkan atau ingin menjadi bagian dari donatur Masjid Meguro ini, bisa auto debit, itu nggak akan terasa kok. Tiba-tiba uang hilang 1.000 kan dari beasiswa yang 150.000 140 sekian 40. Nah itu
mungkin itu ada secuil keinginan saya yang belum terlaksana. Bangladesh. Ya, alhamdulillah. Mungkin itu kesan pesan dari Kang Teddy. Kita buka kesan pesan dari rekan-rekan sekalian. Wah, mau ngasih order. Yang mana yang dia Silakan dibuka. Ada yang mau ngasih penyampaian? Ya, ini satu lagi. Absen dulu. Antri dulu. Bukan dulu. Ya, Kang Salut yang privat aja. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Saya ucapkan selamat terima kasih kepada Kaulon Mas Aidi yang sudah 3 tahun lebih mewarnai Kabupaten Midori ini. Nah, terlebih khusus saya ucapkan terima kasih atas nama pribadi karena pernah menumpang sebulan ya sebelum pindahkan ke apartemen yang baru waktu itu. Sebelum musir Pak Agus. Sebelum akhirnya ya, ya dari situ bisa banyak berinteraksi dengan Mas Teddy. Alhamdulillah tahu. Karena kan biasanya kalau kita akan lebih kenal dengan orang kalau kita udah menginap dengan dia ya, bepergian menginap lebih apa ya? Nah, dengan menginap dengan Mas Teddy kurang lebih tahu kesehatannya gimana. Dan saya belajar pada Mas Teddy tentang sebelum kita menyamai ya tentang care. Kalau ketemu orang tuh kayaknya dekat gitu kan, perhatian nanya-nanya ke orang. Karena waktu itu sempat juga ada ini ya adik kelas itu yang mampir juga dan nginepnya di rumah Mas Teddy juga kita jadi bertiga nginepnya waktu itu. Nah sisi perhatiannya itu sehingga kalau ada tamu tuh dengan gampang oh ya kalau nginep perhatian. Nah itu yang ingin coba saya juga bangun. Jadi gampang kenal dengan orang, gampang dekat dengan orang. Dan terakhir mungkin berdoa juga ya semoga Mas Teddy kedepannya dimudahkan dalam rezekinya. Walaupun nanti harus berkarir di Malaysia, semoga dimudahkan di sana. Maksudnya biasanya kan orang pengennya di Indonesia gitu, dekat dengan keluarga, apalagi di Bandung. Orang Bandung di Malaysia ya. Keluarganya di Malaysia. Di Malaysia ya. Tapi Sudah gimana? nah gitu jadi walaupun di Malaysia terus tetap jangan lupa ya kontribusi ke Indonesia meskipun tidak langsung di Indonesia bisa lewat jaringan yang terbangun di dunia maya semoga masih bisa terjalin. Kalau kita mau mengembangkan yang M3, M3 program Midori di Malaysia juga bisa juga ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak atas apa ya segala kontribusinya selama di Jepang. Ya, alhamdulillah. Jadi itu mungkin satu karakter yang bisa dicontoh dari Kang Teddy. Perhatiannya yang begitu luar biasa. Sebenarnya apa ya? Kang Teddy ini Ustadz Genki yang menjaga tradisi Genki yang dibangun Pak Wisnu. Ya, insya Allah nanti dilanjutkan oleh Bung Rama di antara. Dia ngajar anak-anak setiap Sabtu. Jadi bayangkan beliau spend waktu ngajar anak-anak setiap Sabtu. Satunya anak saya, itu sama sedang ngajarin anak saya hafalan Quran dan ngaji. Ya, ada lain? Ada yang lain? Kalau yang ada hutang, ada kekesalan silakan. Sambil nunggu yang lain mungkin yang tadi sempat disampaikan rencana kedepannya. Jadi ya keinginan saya tuh ya pengen saya ilmu saya bermanfaat ya yang ada di benak saya pengen jadi dosen atau bisa harus postdoc dulu ya sebentar menjadi dosen jadi target intinya dosen. Nah sampai sekarang ya memang belum ada satu universitas yang menawarkan di Malaysia ya, tapi kan sebenarnya statusnya masih ijazah saya belum keluar jadi masih belum final dan saya pun masih membuka kemungkinan karena kan ketidakpastian itu jadi saya
nggak mungkin masalah ini ya, concern tempat. Banyak yang menanyakan apa Malaysia atau apa. Sebenarnya ya keinginan pertama itu pengennya sih ya kalau misalkan harus kerja, salah satu yang jadi kriteria itu pengennya di negara Islam. Jadi yang nyarinya saya di negara Islam dulu. Oh, Somalia.